Tumbal, karya Lentera Langit. Ini adalah kisahku beberapa tahun yang lalu. Saat itu, aku baru saja lulus dari SMA. Karena kondisi ekonomi orang tuaku yang pas-pasan, maka meneruskan sekolah ke jenjang kuliah bukanlah pilihan untukku. Namun, bukan berarti aku pasrah dengan keadaan. Jika orang tuaku tidak sanggup membiayai, aku bertekad untuk melakukannya sendiri. Kupikir, punya waktu selama setahun bisa untuk mengumpulkan uang atas biaya kuliah. Ya, setidaknya untuk tahun pertamaku nanti. Maka, saat aku mendengar Pak Marno, seorang juragan beras di kampungku, membutuhkan seorang pekerja untuk di tokonya, aku memberanikan diri untuk meminta pekerjaan padanya. Tidak memerlukan syarat yang macam-macam, Pak Marno menerimaku bekerja di tempatnya. Tugasku di tempat Pak Marno adalah membantunya dalam hal pencatatan stok, penjualan, dan pembayaran dari toko-toko yang kulaan dari tempatnya. Pak Marno baru saja menerapkan pencatatan secara komputer di tokonya. Mungkin itu juga sebabnya dia menerimaku tanpa banyak pertimbangan. Pada hari-hari tertentu, jam kerjaku jadi agak panjang karena menunggu bongkaran karung-karung beras yang baru saja datang. Aku tidak pernah mengeluhkan hal tersebut. Walaupun bekerja di sini tidak mengenal uang lembur. Namun, setiap akhir pekan, Pak Marno pasti memberikan amplop berisi beberapa lembar uang ratusan ribu kepadaku. Uang itu kuterima dengan senang hati, sebagai kompensasi dari jam-jam kerjaku yang panjang, begitu menurutku. Hanya saja, setelah menerima amplop itu 2 atau ketiga kalinya, aku baru sadar, tidak semua pekerja mendapatkan tambahan seperti itu. Awalnya, para pekerja lain tidak mengucapkan apapun secara terang-terangan, tetapi melalui candaan yang terus-menerus. Julukan anak emas akhirnya melekat padaku. Jengah, tentu saja. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk merubahnya. Aku tidak akan menanyakan perbedaan perlakuan itu kepada Pak Marno. Karena itu adalah perbuatan bodoh. Apapun alasan beliau, biarlah menjadi rahasianya. Aku membutuhkan uang tambahan itu. Dan selama aku mendapatkannya secara halal, tidak ada alasan bagiku untuk mempertanyakannya. Di balik semua itu, aku sama sekali tidak menaruh curiga pada Pak Marno. Hingga pada suatu saat, ketika aku sudah bekerja sebulan lebih, Pak Marno memintaku untuk menunggui rumahnya akhir pekan ini. Beliau sekeluarga akan bepergian keluar kota. Bukan permintaannya menunggui rumah yang membuatku heran, tapi syarat yang beliau ajukan. Beliau berkeras agar aku menginap di rumahnya seorang diri. Iya, aku dilarang membawa siapapun untuk menemani. Lalu, aku diwajibkan untuk tidur di kamar utama. Tidak boleh di kamar yang lain. Tentu saja aku memandanginya dengan ragu. Mengapa mengajukan persyaratan yang agak aneh seperti itu? Menurutku, tugas menjaga rumah itu adalah untuk mencegah perampokan atau hal kejahatan lainnya. Bukankah lebih mudah untukku jika ada yang menemani? Mungkin saja nasib sial mendatangiku dan terjadi perampokan. Juga, kenapa aku harus tidur di kamar utama, tempat Pak Marno dan istrinya biasa tidur? Karena merasa aneh, aku menolaknya dengan halus dan mencari alasan yang masuk akal. Namun, tetap saja Pak Marno mendesakku untuk tidur di rumahnya, sambil mengiming-imingi bayaran yang semakin lama semakin besar. Akhirnya, aku menyerah dan menerima tawarannya.
bukan karena upah menunggui rumah yang lumayan nilainya, tetapi demi hubungan baik antara aku dan beliau. Bagaimanapun, beliau adalah bosku. Jangan sampai hal sepele semacam ini berdampak pada pekerjaanku. Di rumah, aku bercerita tentang hal ini kepada ibu. Ibu dan seorang temannya yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah mendengarkan ceritaku dengan serius. Teman ibu menyarankan agar aku tidak usah menunggui rumah itu. Walaupun ingin, aku tidak bisa melakukan hal itu karena hubungan dengan nasibku sebagai pekerja di tempat Pak Marno. Ibu dan temannya malah berdiskusi tentang hal-hal klinik. Aku hanya mendengarkan dengan dahi berkerut. Di zaman dunia maya seperti sekarang, apa memang masih ada yang mempraktikkan hal klinik seperti pembicaraan mereka? Akhirnya, aku memutuskan untuk meninggalkan kedua orang tua itu. Tetapi baru saja aku bangkit dari tempat duduk, teman ibu memanggil. "Kalau kamu memang tetap mau pergi, jangan lupa banyak-banyak berdoa." Aku hanya mengiyakan sambil pamit untuk masuk ke kamar. Aneh memang permintaan Pak Marno itu, tetapi tidak terbersit di kepalaku itu berhubungan dengan kekuatan di luar nalar manusia. Apalagi imbalan yang dijanjikan lumayan besar. Aku bisa memberikan uang itu pada ibu tanpa harus menyisihkan pendapatan bulananku. Hari kepergian Pak Marno pun tiba. Kami merencanakan akan bertemu di rumahnya pada pukul 4 sore. Tetapi aku sampai di sana beberapa menit setelah pukul 4. Diantar motor oleh salah satu temanku. Sedikit bergegas, aku memasuki pengarangan rumah Pak Marno. Si pemilik rumah ternyata sudah menungguku di teras. Melihat temanku yang masih menunggu di luar, Pak Marno menatapku tidak suka. "Kamu tidak mengajak temanmu itu untuk menginap juga kan?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menoleh ke arah temanku, lalu melambai ke arahnya. Temanku mengangguk dan menyalakan motornya, kemudian berlalu dari sana. "Tidak, Pak, dia hanya mengantar saja." "Bagus, saya cuma mau kamu saja yang menginap di sini, sendirian," ujarnya lagi menegaskan. Setelah berkata demikian, dia masuk ke dalam rumah. Aku mengikutinya dari belakang. Pak Marno menunjukkan kamar utama, tempat di mana aku harus tidur malam ini. "Kamu harus tidur di sini ya. Ingat itu. Kamarnya ber-AC, jadi kamu tidak akan digigit nyamuk. Nyamuk tidak tahan dengan hawa dingin." Aku menjulurkan kepala untuk melihat lebih jelas. Kamar itu luas dengan tempat tidur yang terlihat empuk. Sangat berbeda dengan kamar sempit yang kumiliki di rumah. Walau kamarnya terlihat sangat nyaman, tetapi entah mengapa aku berpikir untuk lebih memilih tidur di sofa di ruang tamu. Perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba saja muncul ke permukaan. Tapi tentu saja aku tidak memperlihatkannya di hadapan Pak Marno. Melihat aku yang tidak membantah satupun perkataannya, Pak Marno merogoh kantong celananya dan mengeluarkan amplop putih. Tidak beberapa lama, amplop itu berpindah ke tanganku. Sambil sekali lagi berpesan agar aku harus sendirian dan tidur di kamar utama, beliau beserta keluarga bersiap-siap untuk pergi. Aku menunggu di teras sampai mereka masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumah. Hal pertama yang kulakukan saat kembali ke dalam rumah adalah melihat-lihat kamar utama tadi. Aku menekan-nekan permukaan ranjang yang empuk itu, lalu duduk di pinggirannya. Aku mengeluarkan amplop putih dari kantong yang tadi diberikan oleh Pak Marno, membuka dan menghitung lembar ratusan ribuan yang ada di dalamnya. Ada 7 lembar. Aku membanting tubuh di atas ranjang. Mataku menatap langit-langit sambil berpikir, uang sebanyak ini hanya untuk upah menginap semalam. Lagi-lagi, perasaan tidak menyenangkan tadi muncul lagi, membuatku gelisah. Tetapi, hawa sejuk dari pendingin ruangan membuatku mengantuk.
Pikiranku seperti mengambang di antara rasa gelisah dan keinginan tiba-tiba untuk membeli motor. Malam itu aku memacu motorku dengan kencang menerobos kegelapan. Satu-satunya cahaya di sana adalah lampu depan motorku. Dapat ku dengar detak jantungku yang menderu. Sesosok makhluk besar berbulu lebat mengejarku. Aku dapat melihat kelebatan bayangannya dari kaca sen. Seberapapun usahaku untuk menambah kecepatan, makhluk itu tetap saja dapat mengejar. Malah, jaraknya kini semakin dekat. Aku dapat melihat kukunya yang panjang mengacung ke arahku. Taring yang tajam mencuat keluar dari mulutnya yang menyeringai. Kuku-kuku itu semakin lama semakin dekat. Aku dapat merasakannya, kibasan angin saat dia berusaha meraih bahuku. Dengan nekat aku menoleh. Sekarang makhluk itu telah berada tepat di belakang motorku. Tubuhnya yang menjulang seperti menaungiku dengan kegelapan. Lalu, dalam hitungan detik, tangan yang berkuku tajam meraih kepalaku. Aku berteriak. Butiran-butiran keringat mengalir dari dahi. Jantungku berdegup sangat kencang dan nafasku terengah-engah. Sesaat, aku tidak tahu sedang berada di mana. Tetapi, embusan hawa sejuk yang menerpa wajahku membuatku sedikit tersadar. Aku masih berada di dalam kamar. Hanya saja, ponsel di dalam saku celanaku terus bergetar. Ternyata panggilan itu dari Pak Marno. Aku mengusap keringat dari dahi dan memencet tombol jawab. Halo? Kamu masih ada di rumah saya kan? Tanya Pak Marno dengan nada tergesa. Iya, masih Pak. Bagus. Ingat ya, malam ini kamu harus tidur di kamar saya. Jangan di tempat lain. Tanpa mendengar jawaban dariku, Pak Marno sudah memutus sambungan. Dengan dahi berkerut, aku memandangi ponsel. Sikapnya yang terus-menerus mengingatkan malah membuatku berpikir, ada apa dengan kamar ini? Kenapa beliau bersikeras untuk aku tidur di sini? Aku menatap ke sekeliling. Semuanya tampak biasa saja. Tentu saja, jauh lebih mewah dari kamarku. Tidak ada yang aneh ataupun mencurigakan. Belum lagi mendapatkan jawaban atas kebingunganku, sebuah suara berdebam terdengar dari arah belakang rumah. Aku bergeming memasang telinga. Suasana rumah begitu sunyi. Tidak terdengar suara apapun dari jalanan di depan rumah. Sepertinya semua kehidupan telah tertidur. Mataku melirik pada jam dinding yang sedikit terkena cahaya dari lampu jalan. Pukul 11 tepat. Suara itu terdengar lagi. Kali ini, suara itu menyerupai langkah kaki dari seseorang yang bertubuh sangat besar. Langkah itu terdengar mendekat ke arah kamar yang saat ini kutempati. Ragu, apakah aku akan lebih aman di dalam kamar? Atau haruskah aku keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi? Tetapi berdiam diri malah membuatku tambah gelisah. Maka aku memberanikan diri untuk memeriksa. Perlahan aku membuka pintu kamar. Hawa yang jauh lebih dingin seketika menyambar wajahku. Aku terdiam, memicingkan mata, mencoba menembus melihat ke dalam kegelapan. Tidak terlihat apapun. Langkah itu pun terhenti, seperti tahu jika aku sedang mengawasi. Dalam hati, aku melafalkan semua doa yang kuingat, sambil berjalan ke arah suara itu berasal. Karena aku tertidur sejak sore, maka tidak ada satupun lampu yang menyala di rumah tersebut. Semuanya gelap. Maka, insting pertamaku adalah menyalakan semua lampu yang ada di rumah itu. Sekarang, aku dapat melihat dengan jelas.
Tidak ada bayang-bayang gelap yang menggelayut di sudut ruangan. Detak jantungku perlahan mereda. Aku dapat kembali bernafas dengan normal. Tidak tampak hal-hal yang mencurigakan di belakang rumah, di mana suara tadi berasal. Walaupun aku meyakinkan diri bahwa tidak ada apapun di sana, sesuatu dari dalam diriku mengatakan hal yang berbeda. Perasaan akan adanya kehadiran sesuatu selain diriku di rumah ini membuatku semakin gelisah. Berkali-kali aku menoleh ke belakang, berusaha memastikan tidak ada penyusup yang sedang mengawasi. Akhirnya, aku memutuskan menyalakan televisi di ruang tamu. Persetan dengan keinginan Pak Marno. Beliau tidak akan tahu apakah aku tidur di kamarnya atau tidak. Selama 1 jam, keadaan kembali seperti biasa. Aku pun mulai menganggap kejadian tadi hanyalah stimulan dari mimpiku sebelumnya. Mungkin alam bawah sadarku belum benar-benar terjaga, mengakibatkan timbulnya bayangan-bayangan yang sebenarnya tidak nyata. Meski begitu, aku tidak memilih untuk kembali ke kamar utama. Aku hanya tidak ingin berada di sana. Namun, pada saat jam menunjukkan pukul 12 tepat, sesuatu terjadi. Aku kembali mendengar bunyi berdebam itu. Aku mengecilkan volume televisi dan memasang telinga. Aku tidak salah. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Tapi, kali ini tidak berasal dari ruang belakang. Tanpa beranjak dari sofa, aku menjulurkan badan agar bisa melihat ke ruang keluarga. Suara-suara itu sepertinya berasal dari kamar utama. Sekarang, aku mendengar geraman-geraman penuh kemarahan dari dalam sana, disusul dengan benda-benda yang sepertinya dilemparkan ke tembok. Kedengarannya seperti ada yang mengamuk di dalam sana. Sesaat aku hanya terpaku di tempatku duduk. Tetapi kemudian menghambur keluar rumah. Aku tidak mau tahu siapa atau apa yang sedang mengamuk di dalam kamar utama malam itu. Pikiranku hanyalah keinginan untuk pergi dari sana secepatnya. Dan apakah kalian tahu? Hampir bertepatan dengan kejadian itu, ponselku kembali bergetar. Nama Pak Marno muncul di layarnya. Kali ini, aku tidak mengindahkan teleponnya. Aku tetap berlari menjauh dari rumah itu. Sampai sekarang pun, aku masih tidak dapat melupakan geraman kemarahan yang kudengar malam itu. Aku yakin bukanlah manusia yang ada di dalam sana. Apa jadinya jika malam itu aku memutuskan tetap tidur di dalam kamar? Ibuku berkata, sepertinya Pak Marno menjadikanku sebagai calon tumbal pesugihan. Mungkin juga makhluk yang muncul di dalam mimpiku adalah siluman sesembahan Pak Marno. Tidak ada yang tahu. Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi muncul di toko Pak Marno ataupun menghubungi beliau. Pekerjaan pertamaku hanya bertahan tidak sampai 2 bulan. Satu hal lagi, beberapa hari setelah kejadian itu, salah satu anak Pak Marno meninggal karena penyakit misterius. Disusul dengan beberapa bulan kemudian, bisnis penjualan berasnya bangkrut. Kemudian beliau menjual rumahnya dan pindah ke kota lain. Semenjak itu, aku tidak pernah mendengar berita tentangnya. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi sampai saat ini, aku tidak pernah percaya begitu saja dengan kebaikan orang lain. Kejadian itu begitu membekas di diriku. Bahkan, sampai sekarang masih membuat bulu kuduku meremang jika mengingatnya.